Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam mata kuliah metakognisi, strategi pembelajaran dan metakognisi. Judul kali ini yaitu pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam proses pembelajaran. AI dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, AI itu sebenarnya sudah lama ya. Bukan baru sekarang ini, sejak boomingnya ChatGPT. Itu sudah ada sejak 1965 itu AI pertama yang bisa berinteraksi dengan manusia, namanya Eliza. Tapi waktu itu pastinya sangat tidak sempurna ya. Hanya berupa tanya jawab yang sangat berbau mesin. Nah, perkembangan AI Artificial Intelligence meningkat sedikit demi sedikit setiap tahun sampai akhirnya muncul namanya ChatGPT. ChatGPT itu dirilis pada 2022, 30 November 2022. Kemudian bisa diakses oleh publik pada tanggal 30 Januari 2023. Jadi sangat baru sekali pemakaian ChatGPT ini. Jadi ChatGPT itu AI chatbot. Istilahnya manusia pemakainya bisa berkomunikasi lewat chat. Itu yang pertamanya, sekarang sudah jauh lebih modern, bisa lewat suara. Bisa lewat suara. Jadi sebenarnya bukan lewat chat lagi, tapi lewat suara. Tapi chat pun masih bisa. Jadi ChatGPT itu AI chatbot pertama yang bisa merespon manusia dengan karakter yang sangat mirip dengan manusia. Jadi kita seakan-akan bicara dengan manusia lain, tapi manusia yang sangat cerdas. Bagaimana bisa ada hal yang sangat cerdas seperti ini? Itu tentunya karena ada namanya AI itu bisa belajar secara otomatis. Dia mengakses banyak data-data internet. Kemudian dia bisa menganalisa data-data tersebut untuk eh, untuk berkomunikasi dengan manusia yang bertanya kepadanya. Kita lihat di sini AI itu mengakses banyak buku, semua bahkan buku, artikel, reviews yang ada di dunia internet jutaan. Dia bisa menganalisa dengan secepat mungkin sampai akhirnya ketika kita berbicara sama dia, seakan-akan tidak ada durasi yang menunggu. Dia bisa langsung dengan instan menjawab berdasarkan data internet yang ada, yang dia miliki.
Nah, kenapa AI begitu populer? Saking populernya itu AI, kalau kita bayangkan ya, sebelum ada AI ada dua aplikasi yang sangat populer. Itu namanya Instagram, kemudian TikTok. Instagram mendapatkan user 100 juta pertama itu dalam tempo 2 tahunan. Kalau TikTok, dia mendapatkan user atau pemakainya itu dalam waktu 9 bulanan. Sedangkan ChatGPT bisa dibayangkan 1 minggu saja dia butuh untuk bisa mencapai pemakainya 100 juta. Betapa cepatnya ya. Jadi ini sangat-sangat populer sekarang. Apalagi setelah bisa diajak komunikasi lewat verbal, bukan lagi lewat chat. Terus ini bisa membantu mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan tulisan. Misalnya menuliskan esai, mencari ide, dan banyak lagi macamnya. Makanya sangat populer di kalangan dosen, guru, mahasiswa, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah ChatGPT ini, muncullah banyak penirunya yang mirip seperti Gemini, Falcon, dan lain-lain sebagainya. Yang prinsipnya hampir sama dengan ChatGPT. Pada kuliah ini, kita mau tahu bagaimana sih sebaiknya cara penggunaan AI yang baik. Di dalam dunia ilmu, kadang kita pernah dengar istilah semua makanan itu halal, kecuali yang dilarang. Maksud saya, semua makanan itu boleh, bukan halal ya. Semua makanan itu boleh, kecuali yang dilarang. Adapun prinsip dalam agama, kalau ibadah ya, semua ibadah itu pada prinsipnya haram, kecuali yang dibolehkan. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku seperti itu. Penggunaan AI pada umumnya boleh, kecuali yang dilarang atau yang menimbulkan hal-hal negatif. Bagaimana itu hal-hal negatifnya? Nanti kita bahas. Tapi AI itu sebenarnya sesuatu keniscayaan ya. Jadi tidak terbendung lagi bagaimana penggunaannya. Seperti halnya pas kita ingat dulu di zaman sebelum ada komputer, tiba-tiba ada komputer. Jadi tiba-tiba ada hal revolusioner seperti komputer yang merubah dunia. Sama pun dengan halnya dengan internet. Ketika tiba-tiba ada internet, itu adalah hal yang mengubah dunia secara revolusioner. Ini pun AI, sejak di launching AI ChatGPT pada 2022,
Ini adalah hal yang revolusioner, jadi tidak bisa lagi dilarang pemakaiannya. Tapi ada hal-hal etis yang perlu diperhatikan. Kita ingat kembali prinsip dari pemakaian AI ya. Ada beberapa prinsip utama penggunaan AI. Yang pertama itu tidak melanggar prinsip kejujuran. Jadi kita ini umat yang beragama. AI itu ChatGPT dan sebagainya bisa dipakai untuk menyontek atau mengerjakan tugas yang tidak seharusnya dikerjakan pakai mesin, ya. Ketika kita menggunakan itu, padahal ada larangan, nah, itu namanya sudah melanggar prinsip kejujuran. Kemudian yang kedua, kita harus ingat kembali, dalam proses pendidikan, proses itu lebih utama daripada hasil. Jadi, kita itu belajar, bukan utamanya itu hasil kayak PR kita, esai kita, artikel kita selesai. Yang penting ada itu, siapapun yang mengerjakan. Yang ditekankan di sini adalah proses. Jadi pendidikan itu melatih kita, membuat kita melakukan proses supaya kita bisa mendapatkan kemampuan, yang pertama kemampuan berpikir. Jadi melatih kemampuan berpikir kita. Jadi kalau kita sebentar-sebentar memakai AI, maka kemampuan berpikir kita atau proses berpikir kita sebagai mahasiswa lama-lama akan terdegradasi, akan berkurang. Jadi jangan sampai itu terjadi gara-gara kita kebanyakan memakai AI. Kemudian, di dalam proses pendidikan ada namanya tujuannya untuk melatih kemampuan menulis. Jadi, sudah jelas AI bisa membantu menulis esai. Itu sudah banyak dilakukan. Tapi, kalau kita tergantung sama itu, kita tidak akan bisa memiliki skill menulis yang baik. Ya. Karena skill menulis itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan melakukan. Jadi kalau kita tergantung pada AI untuk menulis, kita tidak akan bisa memiliki kemampuan menyusun kalimat dengan baik secara tertulis. Padahal itu sangat penting sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, ya. Jadi hindari ini. Kemudian yang ketiga itu prinsip kehati-hatian. Kita tahu AI itu tidak selalu benar informasinya. Nanti kalian dapat sendiri bahwa ketika kalian bertanya, jawabannya memang luar biasa. Tapi ketika kita cek, ternyata dia kasih info yang menyesatkan. Ya walaupun mungkin lebih dari 50% kebenarannya, lebih dari 60%, tapi banyak juga yang salah. Jadi jangan menyajikan info secara belak-belakan dari hasil bertanya ke ChatGPT. Karena itu bisa saja info yang menyesatkan. Jadi kita menggunakan prinsip kehati-hatian di sini. Apa manfaatnya AI sebenarnya? Jadi zaman sekarang luar biasa ya. Saya pernah berpengalaman waktu koas dulu. Ada senior
yang bertanya. Saya kan mau tahu sesuatu. Ketika saya bertanya berkali-kali, dia marah. Apa ini? Apa itu? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Dia bilang, kamu baca sendirilah. Nah, itu banyak orang seperti itu. Susah mencari orang yang mau menjawab kita punya pertanyaan. Nah, dengan adanya AI ini, tidak ada lagi hal seperti itu. Kamu seakan-akan memiliki otak kedua yang membantu prosesmu berpikir. Jadi kalau kamu terhambat, tidak tahu sesuatu, dengan mudahnya kamu mencari tahu. Tanya saja AI ini. Bahkan urusan kecil-kecil pun kayak urusan pribadi, itu pun bisa ditanya di AI. Misalnya, eh, saya kesulitan dalam rumah tangga saya misalnya. Kamu bantu AI misalnya, tolong bantu carikan solusi. Itu pun bisa ya. Jadi bukan cuma dalam hal-hal ilmiah saja, dalam hal-hal pribadi pun bisa ya. Nah, ini yang pertama untuk AI itu bisa untuk mendapatkan ide ya. Jadi kalau kamu buntu, apa ya ini? Apa ya yang harus saya lakukan? Kamu bisa bertanya ke AI chatbot ini, apa ide yang bisa kamu lakukan? Kemudian membantu parafrase. Banyak juga yang pakai ini. Jadi misalnya dia menulis sesuatu, dia sudah menulis tapi mau versi yang lebih bagus lagi. Nah, jadi tulisannya itu dirubah dengan bunyi yang lain. Nah, itu namanya membantu parafrase. Kemudian membantu menerjemahkan. Sebelum adanya AI, kita tergantung biasanya pada Google Translate. Tapi ketika kita pakai Google Translate, biasanya ada bau-bau, istilahnya dalam tanda kutip, bau-bau mesin, berbunyi robot, terjemahan kita. Ya. Nah, kalau chatbot, AI chat GPT misalnya, sangat berbunyi seperti manusia. Jadi, sangat mirip dengan manusia. Jadi, cara menerjemahkannya sangat bagus dibandingkan Google Translate. Tapi dia tidak bisa menerjemahkan langsung sangat banyak ya satu buku. Kita harus potong-potong maksimal berapa kata baru kita masukkan ke situ, baru kemudian kita masukkan lagi bagian kedua, seperti itu prinsipnya. Kemudian membantu mengoreksi tulisan kita, ini sangat efektif ketika Anda memiliki tulisan dan Anda rasa banyak tipe-tipenya, banyak salah titik, banyak salah koma, masukkan saya di AI. Itu akan mengoreksi kesalahan penempatan titik, kata-kata yang tipe, dan sebagainya. Dari segi konten, apa namanya, mengoreksi kesalahan kata. Dari segi konteks pun bisa, dia bisa membantu mereview tulisan kita apakah idenya benar atau tidak, atau ada yang tidak masuk akal dari apa yang kita tuliskan, kita bisa minta sarannya. Kemudian ini membantu belajar bahasa asing. Jadi sekarang ini banyak AI dalam bentuk verbal ya. Contoh yang saya pakai itu Talkpal.
Jadi kita bisa belajar bahasa apapun, kita bisa mengajak dia komunikasi dalam bahasa, misalnya bahasa Inggris, dia akan menjawab dalam bahasa Inggris. Atau misalnya kita mau belajar bahasa Arab, dia akan menjawab dalam bahasa Arab. Jadi dia sebagai teman kita untuk berbahasa, seakan-akan kita memiliki teman bule di samping kita, di HP kita yang selalu setia mendengarkan, menjawab apa eh, yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari. Jadi plagiarisme ya. Jadi efek negatif dari penggunaan AI itu adalah plagiarisme ya. Karena banyaknya AI itu penggunaan, maka ketika di banyak banyak hal-hal tulisan kita, karena banyak orang memakai AI, maka banyak kemiripan. Jadi akhirnya ketika kita cek satu tulisan kita dengan tulisan yang sudah ada di internet, itu biasanya sangat mirip. Nah, sehingga dalam hal ini tanpa kita sadari, kita melakukan plagiarisme karena menggunakan AI. Karena AI itu secara otomatis akan mengeluarkan kata-kata, sehingga sering saja apa yang tertulis itu sama dengan apa yang ada di sumbernya di internet. Jadi itu dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian sekarang ini banyak tools untuk mendeteksi apakah tulisan Anda menggunakan bantuan AI untuk menulis atau tidak. Ya. Jadi sangat mudah. Jadi sebaiknya kalau mau menuliskan sesuatu jangan pakai AI. Kemudian dalam proses penulisan, AI itu akan menghilangkan skill menulis. Kemudian yang kedua, ini efek negatifnya, menghilangkan daya pikir kritis. Jadi jangan terlalu tergantung sama AI. Kalau bisa kombinasikan antara otak Anda, saya sudah berpikir ini, kemudian kamu berpikir dulu, kemudian habis itu mencari di internet sebagai tambahan ide. Mencari di AI, chatbot sebagai tambahan ide. Kemudian data AI tidak selalu benar, jadi jangan pernah menggunakan AI, hasil dari tulisan AI ini untuk pada saat penyajian data. Penyajian data itu berupa pengerjaan tugas-tugas esai Anda. Karena kalau Anda copy plug 100% langsung ke tugas Anda, berarti bisa saja data tersebut tidak benar. Jadi itu namanya menyesatkan. Kemudian ketika Anda menyampaikan suatu statement di depan publik, jadi AI ini boleh untuk memancing ide, mendapatkan ide, tapi pada saat penyajian datanya kita harus benar-benar mengecek apakah itu baik atau tidak, itu benar atau tidak. Nah, ini cara memakai AI yang efektif ya. Dapatkan gambaran besar tentang tema yang ditugaskan. Jadi kadang kita dikasih tugas, misalnya apa itu, coba bikin tugas tentang TBC, tuberkulosis. Tapi kita belum tahu apa sih itu tuberkulosis. Nah,
kita bisa meminta bantuan AI untuk menjelaskan secara sederhana apa sih itu AI, apa sih itu tuberkulosis itu. Jadi setelah kita baca, oh saya mengerti. Nah, jadi itu namanya. Kemudian bertanya untuk mendapatkan ide, ya. Jadi kalau kita sama sekali tidak tahu mau bikin apa, misalnya kita sudah brainstorming sama teman-teman, apa ya yang kita harus lakukan. Nah, misalnya baru tersedia 5 poin. Nah, anggaplah misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat, naik gunung, misalnya. Terus kita melis apa sih yang perlu kita bawa supaya perjalanan kita lancar selama pergi naik gunung itu. Nah, kita bisa tanya di AI misalnya, barang-barang apa yang jangan dilupa supaya perjalanan kita tidak terhambat atau lebih nyaman ketika pergi naik gunung. Nah, dia akan bantu memberikan ide-ide apa yang kamu perlu bawa seperti itu. Kemudian membuktikan kebenaran ide lewat referensi. Ini jangan pernah lupa ya. Ide yang berasal dari AI itu harus dibuktikan referensinya, ada atau tidak. Jangan sampai itu adalah informasi yang menyesatkan. Karena saya pengalaman ada. Kemudian setelah kita mendapatkan ide-ide, kita bisa menuliskan ide-ide yang sudah teruji, ada buktinya lewat referensi. Kita dapat ide-ide, poin-poinnya, kemudian kita mengarang sendiri berdasarkan poin-poin tersebut. Jadi kita tidak akan kehilangan kemampuan skill menulis kalau kita mengarang sendiri berdasarkan poin-poin yang sudah kita dapatkan lewat AI tersebut. Kemudian kita bisa setelah itu ketika selesai mengarang atau menulis tersebut, mengarang sendiri, kita bisa mengoreksi lewat AI. Apakah sudah benar titik komanya atau apa. Atau kita bisa mengoreksi dengan teman. Kemudian yang ini yang tidak kalah penting, menuliskan peran AI dalam tulisan kita ya. Jadi kita harus menuliskan di bawahnya, kita memakai AI dalam tulisan kita. Di bawah itu catatan. Dalam hal apa? Ya, itu penting itu ya. Nah, untuk kalau kalian punya pertanyaan, silahkan scan barcode ini, nanti akan masuk ke Instagram. Kalian bisa bertanya di kolom komentar, nanti saya bantu jawab kalau ada waktu. Ya, silahkan. Saya rasa itu saja informasi singkat tentang AI. Nanti kita lanjut di bangku kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.